Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Samsul Juniadi sebagai guru pendidikan agama Islam di SD Negeri Gempol Manis, Kecamatan Samping, Kabupaten Lamongan, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan B3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya dengan NIM PPG 0624082571. Hari ini akan melaksanakan praktek pembelajaran sebagai uji kinerja. Atas perhatiannya, terima kasih kami sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, Pak Sam absen dulu ya. Ini hadir semuanya. Hadir. Ada yang masuk? Tidak. Ya, oke. Alhamdulillah. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar nanti apa yang kita pelajari menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin Allahumma. Kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil Ya Rabbal Alamin. Anak-anakku sekalian, nah ini adalah kesepakatan kelas ya, yang harus kita taati bersama sebelum kita memulai pelajaran. Yang pertama adalah tidak boleh ramai. Maka ketika nanti dalam pembelajaran ya, harus fokus untuk belajar, konsentrasi dalam belajar, dan tidak boleh makan di kelas. Mari kita berdiri bersama-sama untuk menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Sudah tahu lagu ini ya? Nah, lagu ini adalah ciptaan dari El Mani atau Liberty Mani. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia Pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Terima kasih, tepuk tangan buat kalian semua. Selanjutnya, oke, ini adalah pembelajaran kita pada hari ini. Oke, sebelumnya ini dulu. Nah, ini kegiatan apa? Mengaji. Kalian di rumah juga mengaji atau tidak? Tujuannya apa? Mengaji. Nah, kata Mas Riko supaya
pintar membaca Al-Quran. Mas Niko di rumah juga mengaji? Mas Johan? Oke, sekarang dites sama Pak Guru ya. Ini surat apa? Kalau yang ini? Al-Kautsar. Namun yang kita pelajari pada pelajaran hari ini adalah membaca dan memahami surat Al-Hujurat ayat berapa? Ada yang tahu surat Al-Hujurat? Apa Mas Johan? Surat Al-Quran. Benar. Jadi surat Al-Hujurat itu adalah surat yang terdapat di dalam Al-Quran. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama membaca surat Al-Hujurat, dan selanjutnya adalah menjelaskan pokok-pokok dari surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, ini ada gambar siapa di situ? Mbak Lita, ya. Mana Mbak Lita? Oke. Ini kita belajar membaca ini, ya. Nanti Pak Guru akan membacanya terlebih dahulu. Setelah itu nanti kalian semua, oke? Dimulai dari isti'adah. Pak Guru dulu ya. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Nah, bersama sekarang 1 2 3. Bacaannya hampir sempurna. Nah, sekarang ada yang mau membaca? Oke, Mbak Sakila, ayo dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
Selanjutnya kita belajar mengartikan apa sih arti surat Al-Hujurat, menjelaskan tentang apa sih surat Al-Hujurat. Oke. Diklik ke bawah di sini ada siapa ini? Mbak Tita, dibaca artinya apa ini? Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengerti. Jadi itu adalah arti dari surat Al-Hujurat ayat 13. Aneka keberagaman ciptaan Allah. Tadi sempat kita bahas. Nah, ini dari mana? Ini dari mana? Cina ini. Sebentar. Terus yang ini dari Korea. Ini Jepang. Selanjutnya ini Indonesia. ini Afrika. Papua. Ini dari Palestina. Kalau ini yang ini Afrika. terus. Nah, ini keberagaman suku, budaya dan bahasa. Coba kali ini dari mana? Jawa. Terus ini. 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 Mana ini? Batak atau Raja ya? Terus ini. Sunda. Terus yang ini. Nah, dari perbedaan itu kemudian disatukan menjadi Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya? Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Lalu kita lanjut. Di sini Pak Sam akan memutarkan video terlebih dahulu. Nih, kita lihat. Kejadian-kejadian itu nanti tolong disimpulkan. Kira-kira apa penyebab jika kita tidak menghormati keberagaman, jika kita tidak menghormati budaya orang lain, kita tidak menghormati agama orang lain. Oke, apa kira-kira? Ya, ini akan saya jadikan 3 kelompok. Mekanismenya bagaimana? Berhitung dari sini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Paham? Nah, sekarang berhitung dari Mas Riko. Ayo. Yang keras. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Nah, yang satu angkat tangan. Yang satu silakan kumpul ke sini. Ya. Yang 2 angkat tangan. Yang 2 kumpul di tengah. Nah. Yang 3 angkat tangan. Yang 3 kumpul di selatan. Karena Mas Niko sudah ngantuk kelihatannya. Tadi disuruh berhitung 1, 2, lompet ya. Maka dari itu kita coba ini dulu ya. Game dulu. Semuanya berdiri. Hanya di atas.
Sudah nggih? Di sini nggih ada menyikapi keberagaman. Perhatikan gambarnya, nggih. Ini ada gambar anak kecil dan orang tua. Terus ini ada yang berbeda baju, ada. Terus di sini ada anak yang normal, yang satu. Terus ini sesama teman. Lah, orientasinya tadi, nggih. Ketika tidak menghormati keberagaman, apa yang terjadi? Nah, dari gambar ini silakan diuraikan, nanti dikerjakan secara bersama-sama, diskusi terlebih dahulu, nanti dipresentasikan ke depan, okay? Semua maju ke depan, nanti ada yang bertanya dan juga ada yang menjawab. Nah, mulai sekarang dikerjakan, ayo. Sama orang yang dewasa ini bagaimana? Nah, kita bagaimana? Ya, hormat, saling menghormati atau bagaimana? Nah, ini ada ditulis di sini masing-masing orangnya. Ini dilengkapi ya, jawabannya jangan satu-satu. Jangan satu-satu. Hah? Nanti untuk presentasinya semuanya maju ke depan, berdiri ke sana, kalau nggak muat ke sana, nanti ditunjuk jubirnya siapa, juru bicaranya satu saja, sudah? Sudah, oke. Kita awali terlebih dahulu dari kelompok yang sebelah selatan, kelompok apa? Kelompok 3. Ada yang ditanyakan? Dari kelompok ini ada yang bertanya? Ayo tanya, silakan. Pertanyaannya apa? Jadi jika tidak menghormati perbedaan. Nah, apa yang terjadi jika tidak menghormati perbedaan? Tidak punya teman, sahabat, tetangga, dan akan dibenci orang lain. Jadi kalau kita tidak menghormati perbedaan, maka apa yang terjadi? Tidak punya teman, tidak punya tetangga, kita akan dijauhi orang lain. Sudah kelompok berapa tadi? 3. Kelompok 3. Tepuk tangan buat kelompok 3. Terus kita punya bukunya. Ada kawan-kawan. Sekarang kelompok 2. Silakan maju ke depan. Kelompok 2. Tidak adanya toleransi kalau kita menghina satu sama lain. 2. Hati manusia menjadi gelap jika kita tidak menghargai perbedaan bahasa dan budaya. 3. Dunia akan hancur jika kita mengejek teman yang cacat. 4. Tidak ada lagi tempat aman kalau kita mengejek satu sama lain. Dari presentasi kelompok 2, nah tadi sudah disampaikan, ada yang ditanyakan? Loh, ya Kak, apakah kita harus menghormati perbedaan? Ya, apakah kita harus menghormati perbedaan? Ya, jawabannya bagaimana kelompok 3? Ya, karena perbedaan itu fitrah, perbedaan itu suci, dan perbedaan itu wajib. Seperti surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ini dikerjakan juga ya. Ini untuk yang individu. Yang individu dikerjakan. Tinggal mengisi kolom yang kosong, kemudian satu. Oke. Oke, terima kasih.
Tepuk semangat. Selanjutnya ini ada video juga, tolong disimak baik-baik ya. Indonesia, negara kita tercinta, adalah rumah bagi banyak sekali suku, agama, dan budaya. Dari ujung utara di Pulau Miangas sampai ujung selatan di Pulau Rote, kita semua hidup berdampingan. Ada yang berasal dari suku Jawa, Sunda, Batak, Dayak, Papua, dan tentu yang lainnya. Walaupun berbeda-beda, kita semua adalah anak-anak bangsa, anak-anak Indonesia yang bersaudara. Keberagaman di Indonesia itu seperti warna-warni pelangi. Bayangkan di sekolah kita ada teman yang pintar menggambar, ada yang pandai menari, ada juga yang jago olahraga. Setiap dari kita punya bakat dan keunikan masing-masing. Begitu juga dengan budaya di Indonesia. Ada banyak tarian tradisional yang indah, makanan khas yang lezat, serta pakaian adat yang cantik dari berbagai daerah. Semua perbedaan ini justru membuat negara kita semakin kaya. Jadi, tugas kita semua sebagai anak bangsa, sebagai anak Indonesia adalah menjaga keberagaman ini. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil seperti mau bermain dengan siapa saja, mendengarkan cerita teman dari daerah lain, dan bangga dengan budaya sendiri. Dengan begitu, kita bisa menjaga persatuan sesuai semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua. Dari hasil pembelajaran kita hari ini terkait dengan surat Al-Hujurat ayat 12, kira-kira ada yang ditanyakan apa tidak? Apa Maya? Silakan. Tanya apa? Kalau kenapa kok kita harus saling menghargai? Kenapa kita harus saling menghargai? Apa itu artinya? Artinya apa? Walaupun kita ditakdirkan berbeda-beda, tapi harus tetap bersatu. Selanjutnya ini ada kuis ya. Kita bermain kuis terlebih dahulu. Nah ini maju satu-satu ya. Tujuan Allah menciptakan manusia apa? Saling. Oke, benar. Ayo. Menurut surat Al-Hujurat ayat 13, manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang apa? Yang paling bertakwa. Kita coba. Oh, benar. Selanjutnya. Apa arti takwa? Arti takwa apa itu? Oh, ya. Mas ya. Menurut surat Al-Hujurat ayat 13, manusia diciptakan dari apa? Ayo. Ayo, akibat tidak saling menghormati keberagaman apa kira-kira? Coba. Ya, nah, sekarang saja. Apa itu? Menghormati keberagaman. Ya, sekarang siapa lagi? Sakila, ayo. Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari banyak apa? Agama, suku, budaya, dan bahasa. Ya,
coba. Oke, benar. Selanjutnya, ayo. Masyarakat akan hidup damai dan sejahtera jika, ayo, mendapatkannya BD. Apa? Oke. Coba. Oh, benar. Dan terakhir. Dan apa arti Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda beda golongan darah. Miskin. Ya, kita sudah belajar surat Al-Hujurat tadi. Oke. Harapannya supaya bisa mencontoh, oke, meneladani. Oke, kita harus menghormati perbedaan, baik itu perbedaan suku, budaya, bahasa, dan agama. Kita teguh bercerai, kita beruntung. Akan terjadi keindahan bila kita bersatu. Seperti warna pelangi itu warnanya banyak, oke. Ada merah, hijau, kuning, dan biru. Coba kalau pelangi itu warnanya hitam saja, indah. Biru saja, merah saja, bisa, oke. Jadi kita harus bersatu untuk menciptakan keindahan. Untuk pelajaran selanjutnya itu adalah menulis dan menghafal. Dari tadi surat Al-Hujurat ayat 13. Jadi tolong nanti dihafalkan dan juga belajar untuk menulis.